Dan Rasulullah memberikan contoh dengan jelas bagaimana cara pelaksanaan haji, dan kemudian beliau mengatakan, ambillah dariku cara pelaksanaan haji kalian. Maka semangat meladani beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan semangat yang memberikan keuntungan yang luar biasa kepada kita. Keuntungan, kenikmatan beribadah kita dapatkan. Kenikmatan, keuntungan melaksanakan ibadah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keuntungan mendapatkan keberkahan daripada hasil ibadah itu di dalam kehidupan dunia kita. Apa yang diminta oleh orang-orang yang berhaji, yang berumrah? Ada orang yang memintanya cuman begini. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia meminta, ya Allah kasih aku urusan duniaku, berikan aku rezeki, berikan aku jodoh, berikan aku jabatan, berikan aku semua urusan dunia yang diminta. Ya. Perjalanan haji hanya untuk dunia. Nauzubillah. Perjalanan haji ada orang, ada perjalanan umrah, misalnya ingin pilkada datang pergi ke Mekah. Cuman doa, ya Allah berikan aku kesempatan untuk berkuasa. Dia lupa yang dia minta hanya urusan 5 tahun, sementara hidupnya bisa beberapa tahun jauh lebih panjang daripada jabatan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang urusannya dunia saja. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, ya Allah beri aku dunia, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami beri. Yang dia minta, kami beri. Dan kadang-kadang orang yang demikian merasa sudah sangat sukses sekali. Minta jabatan, dikasih jabatan, minta rezeki, dikasih rezeki, minta anak, dikasih anak, semua urusan dikasih. Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan yang begitu adalah cukup rugi. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lalu nanti dia tidak ada bagian, enggak punya fil akhirati min khalaq, enggak punya bagian, enggak punya jatah, enggak punya jatah. Dan sebagian lagi yang mengerti, yang memahami hakikat perjalanan haji dan hakikat kehidupan dunia dan akhirat, ini dia yang paham betul apa itu akhirat, apa itu dunia, yang mengerti betul apa yang sebenarnya yang kita inginkan. Maka yang dia minta, mudah-mudahan ini yang kita selalu minta. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3, minta dunia boleh, tapi tidak itu satu-satunya. Dan yang lebih banyak kita minta adalah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira ini logika, mana yang harus lebih banyak kita minta? Untuk kehidupan yang pendek atau kehidupan yang panjang. Hidup di dunia ini nggak sampai 1 hari dalam kehidupan akhirat. Hanya beberapa jam, hanya beberapa menit, hanya beberapa detik. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang panjang. Mengapa kita sibuk meminta untuk dunia kita, lalu lupa untuk meminta akhirat? Dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, perhatikan, ketika kita minta akhirat, dunia itu dapat. Kenapa? Karena orang yang diberi akhirat adalah orang yang telah diselamatkan dunianya. Maka rezekinya diberikan, rezekinya untuk akhirat, waktunya diberikan, waktunya untuk akhirat, keluarganya diberikan, keluarganya pun menjadi tabungan akhirat. Maka yang pertama diminta adalah akhirat, dunia, wa fil akhirati mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan. Apa itu kebaikan? Apa kebaikan dunia? Kebaikan dunia itu pertama dan paling utama, dan tidak ada yang akan baik kalau tidak ada yang ini, yaitu apa? Keimanan. Maka orang hidup di dunia ini, apapun yang dimiliki, apapun yang dikuasai, apapun yang diinginkan bisa dan dapat, tapi kalau nggak punya ini, nggak jadi hasanah. Apa itu? Iman. Maka hasanah, kebaikan dunia ini pertama karena iman. Yang kedua, kebaikan dunia ini adalah ibadah. Maka ketika kita dunia ini kita isi dengan ibadah, dan orientasi hidup kita totalitasnya ibadah, maka itulah kebaikan. Dan apapun yang dianggap baik, apapun yang dianggap bernilai, maka dia akan bernilai 0 di sisi Allah. Jabatan tinggi, orang memuji, tapi nggak ada akhiratnya di situ. Nggak ada niat untuk mencari pahalanya, nggak ada niat untuk mengabdi kepada Allah, nggak ada niat untuk mengabdi kepada rakyat, nggak ada niat untuk membuat kebaikan. 0. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hasanah, kebaikan di dunia ini adalah apa? Pertama karena iman, kedua karena ibadah. Maka semua yang kita lakukan menjadi bernilai dan hasanah ketika ada ibadahnya di sini. Yang satu beribadah dengan memiliki, yang satu beribadah dengan tidak memiliki.
Yang satu beribadah dengan hartanya, yang satu beribadah dengan kesabarannya ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala sedikit daripada dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Utamanya, inti yang paling penting dalam hidup ini, apakah hidup ini menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Ya. Punya harta, apakah menjadi kebaikan? Bukan tentang berapanya, tapi seberapa banyak kebaikan akan lahir darinya. Punya keluarga, seberapa melahirkan kebaikan. Punya jabatan, seberapa akan melahirkan kebaikan. Dan umur, bukan panjang dan pendeknya, tapi apa yang telah kita buat di dalam detik-detik, menit-menit, dan waktu-waktu kita di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, apakah hidup ini sudah hasanah, sudah menjadi kebaikan bagi kita? Atau na'udzubillah, dia menjadi musibah bagi kita setiap detik, menjadi setiap detik pula bertambah dosa kita. Bertambah ancaman Allah kepada kita dengan nerakanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan hidup ini yang telah kita bingkai, yang telah kita warnai dengan iman. Dan tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu, maka semua yang kita miliki, semua yang kita kuasai, dan semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmat bagi kita. Kalau tidak menjadi musibah. Dan yang menariknya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa hasanah yang kedua, wa fil akhirati hasanah, itu modal pertamanya adalah apa? Dunia yang hasanah. Makanya urutannya dunia hasanah, dapatkan dunia yang baik, baru dapatkan akhirat yang baik. Ya, dapatkan dunia yang baik, baru dapatkan apa? Akhirat yang baik. Gak mungkin kita mendapatkan akhirat yang baik tanpa dunia yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akhirat itu dibangun dari sini. Akhirat itu dibangun, didapatkan dengan amalan-amalan kita yang kita harapkan diterima oleh Allah dan kasih sayang Allah yang membuat kita mendapatkan surganya. Maka dunia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, harus hasanah. Substansi hasanah bukan banyak dan sedikit, tapi substansi hasanah adalah apakah itu menjadi kebaikan bagi kita dengan dua syarat yang tadi. Iman dan apa? Niat ibadah kepada Allah. Dan kalau sudah niat ibadah, ngikutin aturan Allah. Nggak bisa, Ustaz, kerjakan ibadah. Benar, kerja ibadah. Tapi ibadah, kerja yang jadi ibadah itu adalah kerja yang niatnya karena Allah, mencari ridha Allah, dan dikerjakan dengan proses, dengan prosedur yang dihalalkan oleh Allah, dan outputnya, hasil dari kerja itu juga adalah hasanah, baik. Nah, dunia yang hasanah inilah yang kita gunakan untuk membangun akhirat yang hasanah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tidak benar kalau orang mengatakan aku tidak butuh dunia. Enggak. Enggak benar kita harus menghindari dunia. Enggak. Justru dunia ini adalah ladang akhirat. Nanamnya sekarang, tempatnya di sini, waktunya saat ini, dan panennya di sini, dan juga nanti di akhirat. Maka hasanahnya akhirat itu cuma satu. Apa itu? Surga. Nggak ada duanya. Karena di akhirat cuma dua aja. Neraka dan surga. Maka ketika kita minta hasanah fil akhirah, hasanah kebaikan di akhirat, maka sebenarnya kita minta surga. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman dan jadikan hidupku, kehidupanku, kesibukanku, waktuku, kerjaanku, semuanya adalah ibadah kepadamu. Dan kalau begitu ya Allah, berikan juga aku di akhirat yang baik, kebaikan. Apa itu? Surganya. Lalu yang ketiga, ya Allah, wa qina adzabannar. Dan jauhkan
hindarkan sejauh-jauhnya kami dari api neraka. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, api neraka itu dia selalu memanggil penghuninya. Kenapa? Karena dia butuh manusia. Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dia butuh. Dia panggil terus. Maka minat untuk ke neraka itu dalam kehidupan ini jadi sangat besar sekali. Apalagi disupport oleh setan.